Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Sudah makan siang? Udah. Ya, jadi di siang hari ini semoga kalian tidak ngantuk ya. Sekarang sudah menuju jam 13.16 ya. Ini jam-jamnya rawan ngantuk. Ya, jadi semoga kalian tetap bisa bersemangat di pembelajaran kali ini. Oke, silakan untuk kita memulai pembelajaran. Ada baiknya kita berdoa. Silakan, ada yang pimpin berdoa. Ya, Zaki. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Ibu absen terlebih dahulu. Kelas 11 IPA 2. Adam, Aditya Rifa, Alisha Dinata, Amelia, Anastasia, Ari, Asya, Zaki, Fauzia, Haryo, Indi, Fania, Kaila, Kalila, Wira, Wiratama, Michelle, Putra, Ari Syarif, Nabil, Nabila, Nadira, Sakinah, Nadia, Nagita, Naila, Nalen, Naura, Naufa, Syakira, Karisa, Kinasi, boleh, dan Zahra. Oke, alhamdulillah yang sakit ada 2 orang berarti ya. Kita doakan semoga teman kalian yang sakit segera bisa sehat kembali. Ya, mengingat sebentar lagi mau ada PAS seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin menanya ya kepada kalian. Minggu kemarin ya, kalian masih ingat ya kita belajar tentang apa? BMI. Oke, sistem pencernaan mengenai kemarin kalian mengukur ya atau menghitung BMI bagi massa indeks, kemudian menghitung lagi apa? BMR bagi massa rate, dan dari tahu bagi massa rate tersebut kalian membuat apa? Ya, tabel, lalu grafik, dibuat grafik, menganalisis. Setelah itu di paling akhir kalian menyusun menu makanan seimbang. Ya, seperti itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini untuk kompetensi dasarnya kalian berlanjut ya dari materi yang kemarin ini berhubungan. Yang pertama itu kalian nanti akan mencari tahu mengenai organ-organ apa saja yang berkaitan dalam sistem pencernaan. Kemudian sistem pencernaan itu kan organnya banyak ya. Nah, di organ-organ itu apakah ada kelenjar-kelenjar? Ya. Oke, ada kelenjar apa saja? Nanti kalian akan mencari tahu seperti itu. Ya, mencari tahu dan akan menganalisis secara berkelompok tapi tetap mengerjakannya secara mandiri seperti itu. Ya, jadi untuk pembelajaran khusus hari ini kalian hanya mencari tahu ya organ-organ apa saja, kelenjarnya apa saja, gitu ya. Terjadi pencernaan secara apa, mekanik dan kimiawi. Kimiawinya itu kalian cari tahu ya kelenjar-kelenjar itu apa saja. Seperti itu. Ya, dan nanti kalian mempresentasikan ke depan kelas ya, dan teman yang lainnya boleh menanggapi. Lalu di paling akhir ya nanti kalian akan menjalankan kuis ya, akan melakukan kuis gitu ya, soal-soal dari yang sudah kalian pelajari tadi. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ya, jadi silakan Ibu minta kalian untuk berkelompok terlebih dahulu. Seperti biasa kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan kalian
berkelompok terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Ayo. Silakan. Oke, kalau sudah ada teman-teman langsung duduk ya. Dikit bajuan dikit bajuan tapi aku ngeliat ini siapa dulu tadi Oke. Yuk, segera. Sudah? Ada bangkunya kan? Silakan. Dan itu teman juga pasti. Oke, ibu akan menampilkan. Oke, sudah duduk semua. 3 doang berarti kamu. Yang kelompok ini 7 ada dong. 7, 5. Coba ya, ini kelompok 1, 2. Kelompok 1 kan ini, 2. Sana kan, 3 ini. Berarti itu kelompok 6, ini kelompok 5 ya. Itu kan kelompok 4. Ini kelompok 5 yang mana? Ini. Oke, 6. Yang siap 7. Ini namanya itu nih. Oke, 8. Oke, ya. Oke, ibu akan tampilkan sebuah video. Nanti kalian coba berkomentar ya dan berdiskusi dengan temannya. Oke, ibu matiin dulu lampunya ya. Ini aturan Bu. Ini boleh. Mendung Bu, di luar. Oh iya, biasanya enggak ya. Kaget. Di luar masih hujan. Ngomongnya dibuka Bu. Di luar masih hujan dan kamu belum bisa bertamukan. ngantuk ya Fer. Video tentang apa tuh? Tentang apa ya? Coba lihat aja. Ini apa sih? Yang belakang segini kelihatan kurang ya? Kurang. Oke. Sebentar ya. Speaker nyala nggak? Udah berarti kan? Apa itu? Video atau? Dari video.
Apa? Nggak sehat kok. Oke. Udah ya? Oke. Masih bang. Terang, langsung kelihatan ya ganteng sama cantiknya. Oke, mukbang. Ya, mukbang itu dari bahasa apa? Korea. Korea. Moknun ya. Moknun dia makan, nun itu disiarkan. Makan disiarkan. Tapi kenapa jadi makan banyak terus disiarkan? Nah, terus tadi ada pertanyaan kan di situ, ya. Bagaimana tanggapan kalian tentang mukbang tersebut? Oke, Zaki bilang apa? Terlalu berlebihan, ya, terlalu banyak. Terus tadi ada pertanyaan lagi. Bagaimana makanan sebanyak itu bisa tercerna di dalam tubuh? Terus apa kaitannya mukbang sama benda? Iya, apa kaitannya mukbang tersebut dengan kesehatan pencernaan manusia? Gimana? Gimana menurut kalian? Tadi Zaki baru nambahin satu ya. Oh tadi terlalu berlebihan. Oke, ada tanggapan lain? Kalau misalnya makanannya pedas nggak baik buat lambung. Oke, kalau makanannya terlalu pedas gak baik untuk lambung. Oke, ada orang yang toleran terhadap pedas itu ya besar, ada yang kecil gitu ya, tergantung. Tapi kira-kira menurut kalian makanan sebanyak itu tuh sehat gak sih kalau buat tubuh? Kenapa nggak sehatnya? Karena mayoritas yang dimakan ya jadinya berlebihan. Oke, membuat perut jadi apa? Buncit. Begah gitu ya. Dan ada kan kalau Nabi itu mengajarkan kepada kita ya bahwa Makan secukupnya. makanlah sebelum kenyang, lapar berhentilah sebelum kenyang. Seperti itu. Jadi ketika kita mau makan nggak kalap karena terlalu lapar banget dan udah stop. Kalau udah mau terlalu kenyang ya udah stop. Karena kenapa? Terlalu kenyang itu ternyata nggak enak. Ada nggak sih di sini kalian yang pernah benar-benar ngerasa full banget? Pernah. Sampai rasanya pengen muntah tapi nggak bisa jalan. Iya. Nggak bisa jalan. Gak enak ya? Oke. Sakit, pusing. Sakit, pusing, mual, nggak bisa muntah, gitu ya. Nah itu ya nggak baik. Ya dalam jangka panjang juga nggak terlalu bagus. Ya kalian tahu nggak sih ukuran lambung kalian itu berapa? Nggak tahu. Oke. Apa aja di sekolah? Nah ini adalah tugas kalian ya. Bagaimana sih makanan-makanan yang kalian makan itu, yang tadi kalian makan pagi-pagi jam 10, jam 12. Ya pagi Zaki tadi habis makan kebab kan? Iya. Enak kebabnya? Enak. Oke. Bagaimana tuh kebabnya yang dimakan Zaki itu gimana sih tercerna dalam tubuh? Dimulai dari apa sih? Ya dimakan dalam mulut, terus diolah. Ada proses apa sih di dalam mulut? Ada munya. Ada maunya. Coba dibantu sama lidah dan gigi. Enggak ada air liur. Ada air liur, ada kelenjar atau saliva Kelenjar ya? Kelenjar ludah. Dari mana sih kelenjar ludah itu ada di tubuh manusia? Gitu ya. Nanti kalian cari tahu ya melalui apa LKPD yang ibu berikan ke kalian. Setelah dari mulut turun kemana? Kerongkongan. Turun ke kerongkongan atau esofagus. Ya di esofagus terjadi apa sih di sana? Ya turun makanan itu dalam bentuk apa nanti ya kalian tahu. Terus dia kenapa bisa turun, ada gerakan apa turun ke dalam lambung? Di lambung ada apa sih? Ada zat asam. Ada zat asam. Selain ada zat asam ada apa lagi sih? Ada Enzimnya apa aja sih? Tialin. Ya. Ya apa betialin? Coba nanti kalian cari tahu ya seperti apa. Dan gimana ya struktur lambung itu gimana sih? Kok dia bisa sih tahan terhadap asam? Sedangkan lambung kita atau usus kita itu nggak bisa kena asam. Kenapa lambung itu bisa tahan asam? Dia strukturnya itu bagaimana? Seperti Ya. itu. Padahal kan dia otot polos kan? Iya. Tapi kenapa gitu ya? Nah itu kalian harus cari tahu. Lalu dari lambung turun kemana? Usus halus. Ya di usus halus itu ada kelenjar-kelenjar lagi atau tidak sih? Ya usus halus dibagi menjadi berapa sih? Ya itu nanti kalian cari tahu. Lalu habis usus halus ada usus besar. Di usus besar terjadi apa? Pemisahan nutrisi sama itu ya. Pemisahan. Bener gak pemisahan nutrisi? Ya. Apa? Pembusukan makanan oleh siapa? Bakteri E. coli. Ya, tuh kan masih bingung-bingung ya. Silakan ya nanti kalian explore ya. Bisa makan doang. Bisa ya jangan makan doang ya bener. Ya, explore setelah itu dari usus besar kemana? Anus. Iya. Rektum. Di rektum. Habis rektum. Rektum itu
betul. Sampai kalian itu bisa merasakan mulus kan? Nah, baru dikeluarin melalui mulus. Seperti itu. Dan apakah cuma organ itu saja? Apakah peran hati? Apakah ada peran empedu? Apakah ada peran pankreas? Ya, coba nanti kalian explore seperti itu. Nah, terus setelah itu ibu meminta ya, ibu udah membawa virtual reality ya untuk perkelompok satu kalian akan mengamati kejadian yang ada di tubuh kita ya, seperti apa sih ya. Jadi kalian bisa apa namanya, bisa menonton ya, menonton kejadian yang ada di dalam apa? Di dalam tubuh ya. Oke. Jadi waktunya nanti nggak lama videonya, kalian sekitar 2 menit ya, 2 menit 3 menit. Jadi nanti gantian ya, ganti-gantian. Kalau Zaki udah pindah ke Pawang, pindah ke Oke. Ya, ibu kasih nih. Ini kelompok. Oh iya, link YouTube-nya Lila kan udah masih Udah di Belum ada gitu, bisa kan pakainya? Belum ada. HP. Belum ada itu. Nah, ini beda dong, itu Pokemon. Tapi tau kan yang kalau dia mati katanya cuma 3. oh iya udah. Udah enggak? Biar 3 bulan. Cara masukinnya karena ini nggak muat, perhatian ibu. Mana? Itu ini bukan dulu. Gigi bapak. Kan orang casingnya. Casingnya dibuka ya, takutnya nggak muat. Tapi siapa? Belum apa itu? Udah belum? Cek dulu mana HP-nya. Ini HP siapa? Enggak, lu pakai Itu casingnya buka. Kalau nggak muat handphonenya dimasukin ya, apa dibuka casingnya, dibuka. Tau nggak sih kalau Oke, ibu kasih waktu untuk nonton VR 15 menit ya. Terus untuk menuangkan atau menginterpretasikan datanya, ibu kasih waktu 30 menit ya, mulai dari sekarang. Ngapain dulu? Nah, Makan dulu. Skip dulu atuh. Gak muat. Gua burung masalahnya siapa nih ngomongin mata gua burung. Pas kan bisa nggak? Pas kok. Apa? Kelihatannya apa? Ya gitu. Oh, Iya itu VR, paham VR gak sih lu? iya gue paham. Lu gak usah nganggap gua gak ngerti ya. Itu dari HP VR juga bisa kok. Jadi kan dari HP. Iya maksudnya VR begini juga. Oh. HP lu mana? HP siapa dong?
Gua kira beda. Isi layarnya apa? Isi layarnya. Coba. Pusing semua dah. Iya emang. Bisa nggak dipakai? Cek, apa ini? Iya, coba ya. Tidak apa ini aja, mereka aja. Tuh, korban lah. Belum tak Ayo dong pakai biarin. udah. Selesai. Dadah. Ih dia naik ayo pakai biarin itu dia. Pantas aja. Apaan gua baru. Pantas aja sih belum disetting. Makanya masih setting. Dia tuh Usus kah ini? Tidak lagi kan tadi. Ibu. Ibu tada. Ini dokumentasi dosen. Bikin gitu kayak paling gitu. Makanya dari luar aja lah. Ayo dikerjakan ya, dikerjakan. Ayo kan ini udah Bu. Di GCR kan Bu ya di GCR. Gimana ya kayak aja udah bala. jelas loh. Atau Bu? Tuh kan ini aja bisa gua. Ya udah sih lu pakai dah tuh. Lalu nggak ngapain tadi? Ini lagi dikerjain. Ngapain sih? Cuman ya, timeline. Oh, masuk. Tapi emang gitu kan kayak mati cowok. Ibu, saya pengen nanya. Ya, Jadi Indonesia itu ngapain? Lo kan udah
Bisa nggak? Bisa. Gue bilang salah coba. Ada yang udah nonton sekarang? Ada yang belum nonton? Iya, Tarisa, gue pengen videoin sama Tarisa. Kalau Korea, aku jadi dokter romantic. Aku ini, aku lagi di Kalau kata gua sih pakai dulu. Gimana negara lain? Nonton. Udah mau lu. Oh ya udah. Oh. Matanya doang. Gue pegang. Coba dong. Balik ya? Licin. Gue nggak berkesempatan masih yang ini apa yang terjadi? Emang kan itu udah gitu. Sama ke casing guys. Ah, udah di video-video. Ini ngapain? Ya. Nah, baru pakai masukin. Nah, jadi kan enak nih. Mana kelihatan dari situ doang. Kelihatan tapi sebelah mata doang. Dia nggak bisa keluar, nggak bisa keluar, nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Ya, gede ya. Mata tuh sampai sana. Ini emang ini apa sih aja? Tapi kelihatan sebelah doang tahu. Dan gue lebih jelas kelihatan sebelah. Gak bisa udah bang. Kalau kata gua sih pakai HP lupa. Gak bisa kan udah. Bisa bisa. Yo, HP dong. Matiin mata lo, tutup mata lo yang begini dah. Soalnya semuanya pink semua pink. Makanya Nggak bisa. bulan lagi. Oh iya. Ada. Sampai. Itu kan yang jadi pembeli dua. Terus premium kan? Coba HP lo mana sih? Ya, kamu kan pakai HP lo gitu. Masuk nggak sih? Coba lepas HP-nya. Oh, ini lepas HP-nya. Mending. Kita apaan? Oh. Kalau sih ininya lepas sih. Malah bisa berdua. Kadang. Bukan itu, Cok. Ini kebetulan gua. Nah, ini kue lu mana, Bre? Enggak tahu.
Udah ditanya ya. Iya. Apa yang terjadi di sini dah kita? Pakai efek. Efek. Tapi kagak nemu HP. Ganti ya. Video itu doang. Di perangkauan ada peristaltik kan? Apa itu gerakan peristaltik? Nah, berarti itu yang berongkok. Dijelasin. Peristaltik itu gerakan otot secara sirkular maupun longitudinal. Kalau sirkular berarti ya bulat kan. Kalau longitudinal memanjang. Jadi gerakannya Adalah gerakan apa? Gerakan apa? otot sirkular dan longitudinal. Gerakan otot sirkular dan longitudinal. Bulat longitudinal memanjang. Jadi kan makanan itu Longitudinal. makanan kan besar nih karena makan roti ya dipunya kan jadi kecil-kecil masuk ada peristal bagus dalam bentuk bolus ya kan ada di apa di kromosom ya itu ada gerakan peristaltik dia nggak ada enzimatis dia cuma ada secara mekanik aja. Saya kebalik deh. Itu kalau premium dia gimana? Beda terus tengah-tengahnya gimana? Jadi kalau kanan kirinya beda jadi benar-benar sehat itu maksudnya dia nggak premium berarti. Coba lihat di yang apa yang kirim itu di handphone. Ya gimana ya? Dia nih keren banget. Tadi lapisan
Cari gambarnya. Mana giginya? Panjang amat. Itu yang di grup. Iya, itu lihat. Yang aja gambarnya. Udah masuk. Ibu, ibu sini. Ini apa media kalau ada Iya. Bu. Weh, toilet di closet. Watching. Buat video klik gila. Tahu nggak tadi kita balik sama masuk balik ininya posisi ininya. Putra. Sekarang udah bisa. apaan sih? Udah ya. Kemarin ada kelompok Gitu, makanya udah kita udah dari tadi kan harus kayak udah mikir gitu tau. Oh, yang pertanyaannya saya bu. Kebalik. Saya janji saya nanya. Wah, langsung pada kayak gitu kan. Wah, parah. Gini, Bu. Gini. Saya puyeng banget nih pas saya. Wah. Oh, itu dijelasin juga gigi taring ini ada gigi taring ada gigi. Ini kan tonton. Ayo, kelompok siapa sih, Pak? Nah, Gak suka. Nah ini gua kemana? Muter balik itu. iya ke kiri. Mana sih? Kiri itu. Nah tuh, ada petanya. Asik lah. Apa ya, Pak? Dia muter-muter. Ini apaan sih? Gua di mana sih? Gitu bu, powerbank gitu. Nah, Enak banget gua jam pulang mau kemana? Orang laut sini. Aja. Lagi di khusus, Pak. Kok gua muter-muter ya, Pak? itu kan diusus halus. Kok lu tahu? Iya kan khusus dulu baru usus. Gua tahu ya itu kan itu butang panjang banget yang kasih usus halus. Aduh, wow. Kita apa sih? Lu nggak pernah keluar ya? Itu cek mapnya. Ini gua lagi cek dimnya lu. Itu kuning di mana? Di putar-putar. Bagian apa nih, Dok? Ini apa ya? Kenapa? Apa sih lah? orang yang jualan di Bali itu yang Minggu gua nggak masuk. Tapi itu kenapa? Tuh, kita pusing. Ayo 10 menit lagi ya. Hah? Harus pintar yang maju. Ya si gigi-giginya gimana? Kerjain dong. Tolonglah ini. Ini udah kerjain di sini. Udah. Tasya tolong. Jangan main kata gua. Woi. Ini udah lengkap kan yang punya kan yang atas kan? Itu yang gigi-gigi. Udah lengkap. Belum yang gigi. Saya lagi jalan sama dia lain nih bu. Mah apalagi yang Pokoknya tuh udah. Gigi taring
coba tambah jadi Graham. Ini harus semuanya. Gue yang selanjutnya, gue yang selanjutnya. Benar ya dua. Iya. Gue yang mau, gue yang mau. Udah lehernya udah habis udah. Aduh, berarti yang ini. Oh my god, gue lagi usus halus bro. Halus. Nih, namanya aja. Namanya LKP. Gue pusing banget ya, soalnya. Terus gambar tuh sama jadi tiga. Ada tadi ya. Harus bagi jadi tiga. Hah? Mau nggak jadi ada katanya? Gimana yang nyetelin? Biar nanti batu balik kita juga tahu. Jangan dong. Nih. Game-nya main muter-muter gitu. Oh my god, semuanya. Ada biosis besar pasti. Iya udah keluar nih. Relap. Iya, dia kemarin. Tuh. Apa sih? Air-air gitu, Cok. Saya mau usah air. Mau terusnya. Darahnya beda gak? Ninja. Permen berapa cobain dong. Begini. Kalau ada pembimbing, Cok. Saking gak mau itu Oh, jabe. besok kan ada nyampe nih di khusus. Ya Allah. Nanti siapa sama kamu mensekresikan enzim. Jadi nggak serta-merta khusus itu masukkan enzim. Enzim itu dapetnya dari mana? Saya apa ini? Ya, enzim Lambung. Mau nyari VR yang horor enggak? Yuk. Dia pahit kok. Dia mau apa? Dia mau air bagi yang beda. Kok cuma segini doang ya? Iya, Ya, yuk semuanya bisa. yuk. Bagi air, ya, beda. Ah, Lagi teh. Ayo teh bagi air. Air masih Saya bagi air. Ini bisa cowok pakai VR. tangan. ya gerak-gerak doang bisa. Tapi ya jadi dua gitu bisa nggak? Oh, ini nanti apa nih? Ini di Apaan sih? Itu di khusus besar. Ada di hijau kan? Iya, iya, besar. Apa yang
Tes gue mana ya tuh? Biar Cak. Kopal tuh pusing ini. Naik coba. Pakai HP. Putusnya presentasi gini. Oh, udah. Coba ada kenangan bisa. Ya, Win. Itu wangi. Dah. Ya kan gue bilang Mira. Ele double. Tanya mak gua. Itu apaan? Wah, apa ini? Baru nilai ya, harus 3. Ini buat sendiri, Cuk. Kok gerak? Ya kan udah belum. Apa lagi mencari masalah? Wih, itu siapa, Cuk? Udah kamu lanjut dulu ya Sar, yang awal-awal. Nanti kamu Saya ntar sambil gini aja kok. Kenapa nggak lu yang mau gini? Kalau dia mau jam sekarang dulu. Oke, sudah ya. Oke. Ibu lihat sudah banyak kelompok yang sudah mengerjakan dan mau selesai. Oke, nanti presentasinya akan dibagi menjadi 2 ya. Dari bentar. Mana yang KPD-nya lihat? Oke. Padahal lu laku. Orang lu yang ngomong gua laku. Oke ya, waktunya valuation, ya waktunya communication. Ya, silakan kelompok pertama dulu yang maju, ya perwakilan boleh silakan yang share. Iya, Teh, let's go. Nggak bisa dibagi dulu. Ibu matiin semua ibu. Matiin aja semuanya. Ya, setuju. Aduh. Ah, udah. Bantu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari lembar kerja peserta tentang sistem pendanaan. Yang pertama, apa yang terjadi dalam mulut kita saat kita mengunyah makanan. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut kita dan di mulut kita ada gigi. Jadi gigi berfungsi sebagai pemecah makanan dan gigi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Selain gigi, di bagian mulut juga ada beberapa organ yang membantu makanan untuk turun ke tahap selanjutnya, yaitu ada lidah dan kelenjar ludah. Lalu apa yang terjadi di dalam kerongkongan ketika makanan kita melewatinya? Jadi kerongkongan itu berbentuk seperti pipa.
yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut ke organ lambung, dan terjadi gerak peristaltik. Jadi gerak peristaltik itu adalah gerakan otot simula dan longitudinal. Lalu apa yang terjadi di dalam lambung saat kita makan? Saat ada makanan, lalu terdapat enzim apa saja yang mengubah zat makanan di dalam lambung. Jadi setelah melalui kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah kantong makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Di lambung terdapat enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Terdapat enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein. Lalu juga ada HCl atau asam klorida yang memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, setelah organ lambung, apa yang terjadi? Makanan yang sudah sampai di usus kita, lalu apa peran hati untuk pankreas? Setelah dari lambung akan menuju ke yang itu usus halus. Usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian. Usus yang pertama itu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Yang pertama itu usus 12 jari. Dalam usus 12 jari itu terdapat beberapa enzim yang berfungsi sebagai mencerna makanan. Yang pertama ada amilase. Amilase itu mengubah zat tepung menjadi gula. Terus ada tripsin yang mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Lalu ada lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Terus di usus kosong terdapat enteriginase, laktase, eripsin, maltase, sakarase, peptida, dan sakrase. Yang pertama ada enterokinase mengaktifkan trypsinogen. Yang kedua ada laktase yang mengubah laktosa menjadi glukosa. Lalu ada eripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Yang keempat ada maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Disakarase yang mengubah disakarida menjadi monosakarida. Yang keenam ada peptidase yang mengubah polipeptida menjadi asam amino. Yang ketujuh ada yang terakhir, enzim terakhir ada sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu selanjutnya di usus terakhir yaitu usus penyerapan. Di usus penyerapan terdapat lekukan atau yang disebut villi atau disebut juga joget usus. Fungsi villi ini yaitu memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan lebih sempurna. Terus juga ada beberapa zat makanan yang diserap oleh kapiler yang ada di dalam villi, yaitu ada glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral dan air. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Yaser. Pegang Bu. Iya. Oke. Habis itu kepala. Apa? Habis ngeliat kepala, Subhan. Kayak kepala Kibari. Oke, yuk selanjutnya tadi Yaser baru sampai lambung ya. Berarti organ yang kedua, hati dan sebagainya itu belum. Oke. Selanjutnya presentator yang kedua Michelle. Yuk segera Michelle ke depan. Ya. Setelah itu boleh baru ada pertanyaan ya, boleh ya. Siapa pertanyaan jika ada yang ingin bertanya. Satu nilai nggak Bu? Ya, insyaallah. Ada bener sih nanya 2 kali. Boleh banget 10 kali mah. Ayo. Nanya. Mati lagi ya. Nih ayo, udah bilang tadi karena makan kekenyangan ya jadi ngantuk ya. Apa tuh makanya mau mereka.
Jajan dulu ya. Jajan dulu ya. Banyak saja. Beli baterai. Masih apa? Udin. Emang kelasnya Udin lagi? Apa ya? Nih, dompet siapa nih? Buang aja. Oh iya, bisa lu. Tanya lagi. Bener kaget. Kalau najis di bawah dong, jadi Jadi juga gue pengen ngelain presentasi. Kita lengkapi berarti ya dari tadi yang saya presentasi masih ada yang belum lengkap, ini akan dilengkapi oleh ya. Oke, digedein aja. Kedengeran nggak sampai belakang suara Michelle? Kedengeran. Oke, ya lebih kencang lagi Michelle. Hari ini kita akan melakukan lanjutan dari saya. Pertanyaannya adalah setelah order nabung, apa yang terjadi makanan yang sudah sampai di usus kita. Lalu apa peran hati, empedu dan pankreas. Nah, terjadi pencernaan kimiawi di usus halus. Nah, usus halus itu terbagi ada namanya duodenum, terus sama ileum. Nah, dalam ada duodenum usus 12 jari. Dalam usus 12 jari akan tersekresi enzim dari pankreas menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Enzim amilase fungsinya untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Terus tripsinogen fungsinya diaktifkan oleh enzim antroksinase menjadi tripsin. Terus tripsin fungsinya mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Lalu fungsi lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Cairan yang kedua untuk mengemulsikan lemak oleh atau yang kedua. Nah, lalu ada usus kosong. Usus kosong terdapat enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada dinding usus. Fungsinya enzim yang pada usus kosong ada enterokinase mengaktifkan tripsinogen, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, pepsin mengubah pepton menjadi asam amino, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, disakrase mengubah disakrida menjadi monosakarida. Terus ada peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Lalu ada sukrase yang mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu terdapat usus penyerapan. Terdapat banyak lipatan atau lepan yang disebut pili atau jonjon usus. Fungsinya pili memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan makanan akan lebih sempurna. Terus ada zat makanan oleh kapiler dalam pili diangkut menuju hati, ada glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral dan air. Terus ada yang diangkut melalui pembuluh getah bening, limfa, yaitu zat makanan berupa asam lemak, gliserol, vitamin A, D, E, dan K. Lalu turun ke usus besar atau kolon. Fungsi yang usus besar adalah membentuk massa feses kotoran. Terus lalu mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. Lalu tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Nah, setelah membusuk turun ke anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum atau di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
batuk tetap mau presentasi, kita beri tepuk tangan untuk Michelle. Oke, terima kasih ya untuk Yasser dan Michelle. Nah, dari presentasi tersebut apakah ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Tadi Zaki katanya mau nanya. Iya. Apa? Terus jadi hubungannya video mukbang tadi sama ini apa bu? Beneran? Ada yang bisa menjawab? Kan tadi dijelasin enzim apa aja, terus organ tubuhnya apa. Nah terus jadi ini permasalahannya hubungannya sama mukbang apa? Hubungannya ada yang mau menjawab nggak pertanyaannya Zaki? Ada yang menjawab apa hubungannya mukbang tadi ya makan dengan proses pencernaan yang apa dengan enzim-enzim tadi ya? Oke, ada yang mau menjawab nggak? Nggak ada. Ada nggak? Ayo. Kayaknya Zafi mau jawab ini. Oh, saya ya Allah. Ya, Ser kayaknya lagi mikir ya. Mau jawab nggak, Ser? Saya mau pikir dan jawab apa aja. Oke, ada yang mau jawab? Berarti mukbang itu sebenarnya sama ya makan kan? Makan. Makan. Oke, jadi sebenarnya tanpa kita mukbang, tanpa orang tersebut mukbang itu tetap terjadi sistem pencernaan. Nah, tapi bedanya adalah ketika kita makan secara normal, ini semua tadi proses yang terjadi itu, iya itu terjadinya tetap terjadi seperti apa? Terjadi secara alami. Nah, kalau mukbang sama juga, tapi berarti organ-organ pencernaan kita itu Kemudian lebih keras. kerjanya lebih keras. Nah, jadi nanti itu akan berkaitan dengan pembelajaran kita selanjutnya. Jadi tentang gangguan pencernaan seperti itu. Jadi sebenarnya mau orang mukbang, mau orang tidak mukbang, itu tetap terjadi kan peristiwa tadi tuh secara mekanik maupun kimiawi seperti itu. Tapi kalau orang yang mukbang tadi itu, yaitu kerja dari organ-organ pencernaan kita itu lebih keras, lebih berat seperti itu, dan itu tidak sehat untuk pencernaan kita seperti itu. Apalagi tadi gambarnya makanan pedes banget gak sih? Iya. Ya, benar-benar pedes banget seperti itu ya. Lambung itu, kalau lambung itu udah asem ditambah pedas, apa yang terjadi? Bisa rada nggak tuh lambung? Iya. Bisa, seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Kok orang yang mukbang pada kurus-kurus? Nah, ini juga menarik. Imbangin mau Tapi olahraga lah. enggak, yang tadi separuh aku lemak, beneran separuhnya dia lemak. Di bagian olahraga lah Dra, kalau kayak gitu. Ya, olahraganya juga bukan olahraga asal. biasa-biasa. Tahu nggak olahraganya apa? Cardio. Gym. Di gym. Jadi kalau orang-orang yang di gym itu, ya dia kan melatih otot ya. Jadi ketika dia tidak nge-gym, itu tetap metabolismenya itu bekerja. Membakar lemaknya itu tetap terjadi. Makanya ada orang yang dia nggak bisa lepas dari gym itu ya. Karena dia bisa makan banyak. Contoh kayak Tan Boykun kan, itu dia makan banyak banget dan itu beneran gak gini. Ya nggak bohong, dia beneran makannya sebanyak itu. Tapi lihat dong olahraganya dia kayak apa. Dia aja cerita kan, kayak gitu. Cuma yang separuh aku lemak beneran separuhnya dia lemak, orang dia sampai naik berapa puluh kilo. Gara-gara emang kontennya dia tentang itu, paham nggak? Dia awalnya tuh si namanya siapa ibu lupa tuh, Lestari apa siapa ya? Lari gitu, yang separuh aku lemak itu tadinya dia nggak segendut itu. Pas dia kontennya tentang separuh aku lemak, dia naik sampai sekitar 30-an kilo di kelas kayak gitu. Ya, cuma kalau yang dari yang orang ketiga itu dia orang luar ya. Ibu nggak tahu ya kalau itu mereka itu kan bisa jadi dia makan di karkat kan. Iya. Ya, kalau Tan Boykun tuh dia beneran gak nikah, emang dia kuat gitu. Cuma ya itu tadi dia olahraganya sangat kencang. Ya, tepat. Ada lagi pertanyaan? Sekali lagi kalau ada satu lagi. Tapi kalau misalnya saya mengiba makan makanan yang sama, tapi saya kenyang duluan, itu faktornya apa? Oke, biasanya kalau orang yang punya Kayaknya badan sama belum makan sama sekali. ya, jadi lambung itu tiap orang itu berbeda. Bahkan orang yang lagi mencoba untuk mengatur pola makan diet juga, ya misalnya dia makannya banyak protein. Tapi lambungnya itu yang tadinya besar ya orang yang gede kan, nanti lama-lama mengecil karena terbiasa dikasih makan. Iya, jadi dia menyesuaikan sampai akhirnya orang tersebut nggak sadar loh, kok saya makan 3 butir telur aja kenyang sih, kayak gitu. Beneran ada untuk sarapan misalnya gitu ya, bukan untuk makan siang
oh udah 3 butir terus ditambah minum air putih ya misalnya gitu, wah dia udah kenyang. Tadinya nggak mungkin, dia harus pakai nasi, pakai telur, pakai nasi uduk, pakai ikan, minumnya es teh tawar, es teh manis misalnya kayak gitu ya. Lama-lama dia menyesuaikan. Jadi kalau orangnya kecil ya lambungnya juga kecil gitu kayak gitu. Tapi bisa balik normal lagi nggak Bu? Apa? Bisa balik normal. Bisa kalau dia makannya barbar. Kalau rutinitas dia ulang, dia balik normal. Iya balik lagi. Apalagi beranjak apa ya? Kalau umur kita semakin seribu nih misalnya ya. Dulu kalau makan dikit tuh aktivitasnya banyak kan. Sekarang makan dikit tuh nggak berasa karena faktor umur juga mempengaruhi. Kayak gitu. Jadi kalau mau menjaga pola diet itu benar-benar berkesinambungan terus seperti itu. Jadi nggak gampang. Ya, nggak mudah. Jadi harus konsisten. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau memberi kesimpulan dalam pembelajaran kita? Ada? Bukan Zaki biasanya nih. Ayo, siapa? Bu. Memberi kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini. Makanan mencerna Bu. Oke, Zafi, gimana? Makanan Makanan yang kita makan? Kenapa? di ada tubuh yang pertama dapat timbul dulu Oke. melalui proses kimiawi yang terjadi Oke. melalui enzim, Oke. kemudian lewat ke rongsoman dan didorong oleh gerakan peristaltik, Oke. kemudian didorong sampai lambung. Nah di lambung juga terjadi proses pencernaan mekanik yaitu dengan otot lambung dan yang pastinya dengan kimiawi karena terdapat enzim seperti aktif segala macam. Kemudian ketika makanan sudah halus dimasukin lagi proses halus buat diserap sari-sarinya gitu, dan itu dimasukin proses besar buat dimasukin ditampung di rectum dan dikeluarkan ke ruang. Ya, jadi ternyata pencernaan di dalam organ tubuh kita itu terjadi secara dua ya. Secara pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Berarti kalau mekanik itu adanya peran dari otot ya, otot polos ya, gerakan secara otot yang tadi otot secara sirkular dan longitudinal. Dan peran kimiawi yaitu perannya siapa? Kelenjar atau enzim-enzim pencernaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Yasser dan juga Michelle. Seperti itu. Oke, saatnya kita udah sampai di penghujung ya. Silakan kalian buka handphone kalian. Ibu akan memberikan kuis ya. Yuk. Kuis apaan, Bu? Yang mana? Yang paling cepat terus Iya, nanti Oh, lihat boleh aja. ya, Pak. Boleh ya, Pak. Asal iPad-nya ada wifi-nya aja. Bijis kan Bu? Wizis, ya. Bis. Sabar Bu. Ya, semuanya. Berarti ini ada 30 berapa? GoPay ya Bu. GoPay. Ucap. 40 orang ya? 39. 39. Enggak, Kurang 2, 37. Ya, cepat. Kodenya Wizis. Ya, belakang Seto. Ayo Seto. Seto. Sudah? Sabar Bu. Kodenya? Putra udah belum, Bu? Udah Bu. 060 kosong 764. Wah. 74. Udah? 060 764. Belum Bu, bentar. Oke. Berapa Bu kodenya Bu? 060 Oding. 64. Udah belum? 060 764. Oke, baru 10 pemain nih. Sabar Bu. Udah masuk belum saya? Ya, 7. Lagi 8.
Iya, karena berapa tahun? berapa tahun? Bolongnya Sama kayak hati saya, Bu. 060764. Bu, 06074 udah baru 22 pemain. Cuma 5 soal gitu. Ini salah. Itu pengen tag gua kan pasti ya. Tapi pede banget sih. Jadi biasain dong saya. Gua mau lihat oh ini. Sabu. Nah kan itu bener. Saya karena udah berpengalaman. Saya tuh mencegah biar teman saya kayak gitu terus. Iya. Udah 28. Sabar. Masih ada yang belum. Awal dari itu. Hah? Ya, berapa ya? Tahu. Bud. Woi. Ini bang yang gua. Bagian. 31. Yang belum siapa yang belum? Udah 33. Bentar ya, gue kumpulin ya. Udah? Bisa. Bagus. Lu lagi ngintar Wakanda aja jadi bagus. Bagus tetap. Lagi campur-campur dia. Paksi ya orang talokan ya. What is your name? Who are you? I am Empaksi. When my enemy call me Namur. Kalau yang pertama nonton nggak yang pertama? Yang paling ibu ingat tuh yang ini. Yang dia nanya ya, yang freeze ya. I'm not freeze. Dia kan ngomongnya sampai I'm not dead as you can see. iya gitu. I'm not freeze. Ngomongnya lucu banget. Udah? Oh, ya. 2 orang lagi nih. Oh ya. Ini ngomongnya. Udah ya, kita mulai. 2 orang lagi. Mulai 2 menit. 1 menit aja. Buat Ya, aja, jadi, Bu. 1, 2, 3. Silakan. 1 menit ya dari sekarang. Berarti 14:32. Kok belum mulai, Bang? Udah. Terjadi ini orang ini. Yo, yang belum jawab. Nggak tahu, Cok. Gua. Jawab cepat aja. Halo, please, bener satu dong. Bener tuh, bener satu. Ya Allah. kok salah satu, Bu? Bener satu gua. Yang terakhir nih, Leo ngapain tuh? Leo. Jawabannya. Berarti gue itu doang yang bener. Yang pertama berapa sama 4? 4 sama 1 ya? 1. Terus 1 sama 4 ada 2 ya? Udah, itu jawab. Bener satu kan? Amin. Kami nggak ngerjain kan? Kerjain. Gini deh jawab. Lu lemah banget ya nih. Kau gua. Sama kita aja satu. Udah ya? Dapat. Yang belum? Sabar, sabar. Ayo. Apa itu? Tuh orang kita, orang nggak pengen
dan sama di rumah. Gak apa-apa kalau SMP ya. Hari terakhir kok. Boleh boleh kita. Cara. Ayo main cara dong. Iya. Ini dia Pak. Tapi Pak, gua pas lagi jalan sini dirangkul. Jadi, abisnya apa kamu? Bapak. Sampai dia Pak. Dia kamu apa? Sambu. Gede sama ya. Mau jadi sambo kamu? Oh itu Pak. Udah selesai semua belum? Nah, jadi Lu mau jadi izin dulu ini Wakanda lagi. Dia pokoknya dia. vaksin gede jadi suri. Tapi keren anak pertama sih. Hah? Iya. Jauh sih, jauh. Tapi kalau masuk sih bagaimana? Kamu masuk ini lapor ini. Enggak, kurang. Oh iya. Ntar Desember Avatar yang Kreasi. Baik. Siap tuh. Kreasinya deh bagus. Iya, berarti bagus ada Pevita Pierce. Oke, kita lihat ya jawabannya nih. Apakah ada yang betul semua? Enggak. Sampai ada. Waduh, ini pengen Pengkhianat. Ini pasti yang bener semua jawab. Dikit lah. Kepala tubuhnya lagi Itu. Rashid kali ya. Oke, udah kabar ya. Apa sih? Aku ngerjain kok, Bu. bohong. Mana? Ya, nilai-nilai ya, remedial apa tugas-tugas yang belum ya. Berarti tugas terakhir berarti yang sistem gerak ya, yang kemarin. Yang KPD itu. Ya, dari bab 1, bab 2, bab 3. Nah, itu pokoknya semua dikerjakan. Jangan sampai ada tugas yang kosong. Gak apa-apa. Pelatih itu berarti kan memecahkan masalah. Wah, SMA udah disebut. Ini ya buku paket. Tapi tak bisa ya. Ada juga kalau itu buat latihan soal. Juga latihan soal. Ya. Oke, coba Ibu lihat ini. Kalau mau niat Jawab ya, ikut kira bener dua. Oke, ini kalau dilihat ya pencapaian kelas ini masih banyak yang salah dibandingkan yang benarnya, ya. Jadi ini karena materi sistem pencerahan ini kompleks, ya kan? Jadi kalian ya, jadi nanti pembelajaran untuk ulangan kalian boleh dibaca, dicicil-cicil ya. Di mulut tuh ada enzim apa, ya. Di lambung ada apa, kampres mengeluarkan enzim apa, empedu mengeluarkan sekret apa dan sebagainya, ya. Dan harus latihan soal, sering-sering latihan soal seperti itu. Oke, di sini dilihat nilai yang paling nggak ada yang betul semua. Yang betul 2, salahnya 1. Kebanyakan seperti itu. Ya, salahnya kebanyakan di nomor yang ini proses pencernaan yang berlangsung di mulut secara kimiawi dan mekanik dengan enzim sebagai katalisatornya. Di mulut, ya zat yang diubah dengan perantara enzim yaitu apa jawabannya? Harusnya karbohidrat. Tapi banyaknya yang jawabnya glukosa. Ya, glukosa itu awalnya dari karbohidrat. Paham nggak? Jadi amilum diubah menjadi maltosa. Ya, maltosa itu dia termasuk yang monosakarida. Seperti itu. Ya, jadi belum ada nih yang dapat reward dari ibu dari kuis ini. Tapi ibu tadi menilai dari kelompok yang aktif mengerjakan gitu ya sampai akhir. Ya, lagi kelompok Oke, rewardnya
Kupon snack mas. Alhamdulillah mendapat. Ya, oke. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Cukup Seru, Bu. menyenangkan? Ya, VR-nya dikumpulin dulu ya. Kuping jemur seminggu. Pakai nyamuk aja dulu. Mana Pak Putra? Ayo kumpul ke depan. VR-nya. Itu punya siapa, Bu? Memang punya yang punya semua. Bon, telepon. Ayo kumpul. Duduk dulu, belum selesai. Tar dulu. Belum, Abang apa? dikit lagi, belum. Kamu jangan nyolot saya. Oke, silakan duduk dulu. Ya, makan selesai kalau kalian pada duduk. Ganteng, duduk dulu ganteng. Oke, ya. Oke, Ibu senang kalau kalian senang ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma